Kak, karena tadi kita udah nampilin video profil FSBK, udah beberapa rangkaian acara juga. Nah, gak asik nih rasanya kalau kita gak kenal sama program sendiri, program studi sendiri gitu ya. Nah. Setelah ini teman-teman semua, kita akan memperkenalkan lebih dekat dan lebih dalam mengenai program studi ilmu komunikasi yang akan disampaikan oleh pastinya dosen-dosen kece dari Ilkom yang saat ini tuh bakal disampaikan oleh sekretaris program studi ilmu komunikasi. Siapa lagi kalau bukan dosen kita yang cantik dan kece badai gitu. Siapa sih Kak Indah dosennya itu? Ya, Bu Nanda. Oke. Biasanya nih teman-teman nih, gimana? Fun fact aja ya, biasanya Bu Nanda itu kalau di kampus selalu dikira jadi mahasiswanya. Karena Bu Nanda itu kelihatan masih muda, iya, seumuran gitu kan. Oke, langsung aja kali ya Kak Indah. Oke, langsung aja kita bersama. Kepada Ibu Fitriananda Nur SIKOM MA, kami persilakan. Muter apa ning liyer-liyer nyetar motorku tuku es teh gone awer ning telakan nyetenan kaya ra duwe beban pancen tak pikir sebule penak edan cek Cela videonya telat udah nyampe sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Berarti sekarang udah mahasiswa bukan? Bukan ya? Udah ya. Berarti sekarang bisa dipanggil dahlan muda gitu. Boleh nggak? Boleh. Oke, sebelumnya perkenalan dulu tadi karena videonya telat ya. Nama saya Fitrinanda Anur, biasa dipanggil Nanda gitu. Biasa juga kalau mau lebih sayang gitu panggilnya Bunda, Bu Nanda. Bisa juga kayak gitu, tapi nanti disesuaikan aja dengan situasi ya gitu. Untuk nanti perkenalan lebih lanjutnya nanti pas perkenalan pada sesi dosen aja ya untuk S1, S2 dan lain sebagainya, nanti teman-teman sama teman-teman dosen lainnya gitu. Oke, karena aku belum pernah merasa di WOW kan, boleh nggak aku minta kalian WO-in aku dong sekali aja. Ya, mana suaranya? Semangat? Ya, yang cowok harus lebih kencang, yang cewek jangan mau kalah ya. Oke, 1, 2, 3. Yeay, tepuk tangan. Wah, berarti semangatnya masih membara ya. Semoga nih ya. Semoga semangat hari ini berlanjut sampai teman-teman apa? Sampai teman-teman skripsi. Karena semakin tua semesternya, semakin turun jumlah mahasiswanya. Oke, jadi temannya dihafalin satu-satu nih. Kira-kira nanti yang berkurang yang mana gitu. Gitu ya. Oke, seperti kata pepatah lama, tak kenal mata sayang, karena udah kecemplung apa mau sendiri nih masuk Ilkom? Hah? Kecemplung ya, udah terlanjur basah, mau gimana lagi harus dijalanin. Tapi bismillah ya, nggak salah jurusan kok gitu. Aku pernah merasa di posisi kalian dan alhamdulillah sampai di sini ya kan gitu. Oke, tak kenal mata kak saya, hari ini di sesi pertama masih pagi-pagi, masih fresh. Hari ini aku akan menjelaskan sedikit banyak mengenai pengenalan prodi kita ilmu komunikasi gitu ya. Karena apa? Dalam proses kuliah nanti tentunya teman-teman harus tahu, teman-teman di prodi Ilkom itu kira-kira mata kuliahnya ada apa aja sih, terus programnya ada apa sih untuk jalur-jalur skripsi, terus kemudian visi misi apa sih, kira-kira sama nggak sama visi misinya teman-teman nanti kayak gitu. Teman-teman tuh kira-kira cocok nggak sih dengan Ilkom? Ada, harusnya sama ya. Mungkin beberapa mungkin beberapa teman-teman udah teman-teman udah pun Instagramnya dong, udah, meskipun aku nggak pernah gabung ya, kemarin udah sempat ketemu
visi dulu. Nah, ini visi program studi ilmu komunikasi menjadi program studi ilmu komunikasi yang unggul, inovatif, dengan memahami keanekaragaman budaya serta dijiwai nilai-nilai Islam. Ada kata-kata dijiwai nilai-nilai Islam dan semua ini adalah tertuang di dalam mata kuliah kita. Dan teman-teman, alhamdulillahnya kalau kuliah di UAD ya, masih satu perguruan tinggi Muhammadiyah, jadi nanti teman-teman akan ada mata kuliah yang memang itu berlandaskan ke Muhammadiyahan diikuti dan itu harus dipahami. Ya, next, misinya untuk mencapai itu kita punya misi nih, yang satu terlalu kecil ya sepertinya ya. Oke, aku bacain. Satu, menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang ilmu komunikasi yang dapat mengimplementasikan nilai-nilai bla bla bla. Dua, keanekaragaman budaya al-Islam dan kemudian pada semua aspek kegiatan. Gitu ya. Terus memajukan ilmu pengetahuan di bidang komunikasi melalui pendidikan, penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat. Dan teman-teman juga akan ada KKN ya. Begitu. Terus mengembangkan kerjasama. Nah, ini kerjasama nanti juga ada yang bagian kerjasama ilmu komunikasi, melaksanakan kerjasama tidak hanya nasional, tidak hanya lokal, regional, tapi juga nasional dan juga internasional. Ada di Cina, terus kemudian ada di Korea, terus kemudian ada di Thailand dan berbagai negara lainnya. Begitu, terus kemudian menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik terkait dengan administratif. Oke, lanjut. Nah, ini yang baru banget di ilmu komunikasi WAD dan sekarang lagi berjalan ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman nih yang memang minatnya untuk skripsi atau tugas akhir itu pengen sesuatu yang berbeda, bukan hanya tulisan dituliskan pada skripsi itu, di sini ada skripsi karya dan skripsi publikasi. Nah, itu ya. Nah, skripsi karya itu berkaitan dengan film fiksi, dokumenter, dan video iklan. Gimana sih cara bikinnya? Gimana? Ada yang pernah punya karya nggak di sini? Waktu zaman SMA-nya atau SMK? Ada nggak? Angkat tangan dong. Angkat tangan dong, angkat tangan. Ada yang punya karya? Atau menulis, punya karya tulisan? Novel atau apapun itu? Nggak punya? Apa malu? Ayo angkat tangan dong. Ada. Ada ya, pasti ada, oke. Itu terus kemudian kalau skripsi publikasi, itu tuh kalau publikasi kalau teman-teman biasanya membaca ya, membaca di mana, kayak mencari referensi, dan terus kemudian membaca jurnal, proceeding, penelitian hasil penelitian yang dan juga proceeding dan juga jurnal. Di ilmu komunikasi punya tuh jurnal yang udah terakreditasi Sinta 3. Jadi setiap jurnal itu punya akreditasi gitu. Ada juga jurnal satu lagi komunikasi punya juga namanya Komikes gitu. Nanti teman-teman bisa cek semuanya itu ada di googling aja gitu ya. Nah, terus kalau proceeding internasional kita sudah Kom itu alhamdulillahnya aja teman-teman nanti punya jalur skripsi yang sangat dimudahkan. Kita itu ada agenda resmi per tahun ya. Ada konferensi-konferensi internasional yang akan kita adakan dan itu akan teman-teman bisa ikut dan boleh ikut nanti bersamaan dengan dosennya juga boleh gitu. Dan itu akan menjadi luaran dari teman-teman skripsi, terus teman-teman bisa ikut jalur yang ini. Terus tadi yang film fiksi, dokumenter, dan juga video iklan. Nah itu teman-teman jangan bingung, gimana cara bikinnya, apa bikin sendiri. Tenang, semua ini sudah ada tertuang dalam mata kuliah kita semua. Jadi teman-teman punya basicnya dulu nih, nanti semester pas pada saat skripsi, udah semester berapa, 7, 6, 7, 8 tuh udah tahu deh bakal bikin yang mana dan bakal tertarik pada salah satu skripsi, model skripsi karya yang mana, begitu. Oke. Ini dicatat dulu ya, misalnya ada pertanyaan nanti di akhir sesi, ada pertanyaan ditanya jawab gitu. Next. Nah ini tadi terkait dengan skripsi karya, tentunya tadi kan ada yang nanya ya, bikin video iklan gimana, terus kemudian bikin film gimana, dokumenter gimana. Nah semuanya sudah pada pilihan-pilihan mata kuliah kita begitu. Nah di ilmu komunikasi ada 2 konsentrasi, udah pada tahu belum? Udah pada tahu belum?
Belum. Oke, jadi di ilmu komunikasi itu ada 2 konsentrasi, broadcasting sama public relation. Jadi kalau broadcasting berkaitan dengan penyiaran gitu ya, penyiaran, terus apalagi tadi pembuatan film, video iklan dan sebagainya. Makanya mata kuliahnya ini adalah mata kuliah pilihan ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa memilih ini. Begitu. Ada editing video, terus ada teknik penyiaran gitu ya, dan lain sebagainya. Ada juga tadi itu dokumenter, kajian film dan lain sebagainya. Ini semua ada yang di-share di grup itu loh, di buku panduan akademik. Udah pada download kan? Nah, itu di apa namanya? Dihayati, dibaca karena gitu, karena banyak kejadian yang akhirnya nanti udah semester atas kurang mata kuliah misalnya kayak gitu, jadi dibaca benar-benar gitu ya. Jadi buku panduan akademik itu dibaca. Next, yang PR, yang ini public relation atau PR, apa mata kuliahnya ada CSR, corporate social responsibility, terus kemudian ada kode etik, ada manajemen PR, marketing PR dan lain sebagainya. Begitu. Kalau aku sendiri sih BC. Nanti teman-teman pilih sesuai dengan kemampuan dan minat teman-teman. Jangan asal ikut temennya gitu. Dan jangan asal mikir PR dan BC tugasnya susah. Ya apa, BC lebih susah daripada PR lebih mudah daripada BC misalnya kayak gitu. Sebenarnya sama. Begitu ya. Itu terkait dengan tadi konsentrasi. Oke, untuk refresh tadi ya supaya nggak lupa. Ada berapa konsentrasi di Ilkom? 1 apa? Satunya? Oke, masih pinter-pinter. Next. Ini profil lulusan. Nah, teman-teman, lulusan kita itu nanti pada sesi yang terakhir, nanti yang siang nanti itu akan ada alumni dan juga mahasiswa yang berprestasi. Nah, di Ilkom UAD kita itu tidak menutup kemungkinan buat teman-teman terus mengembangkan bakat, minat dan bakatnya. Jadi silahkan teman-teman kalau punya minat dan bakat pada tema tertentu bisa dikembangkan di dalam kampus. Misalkan ikut-ikut kegiatan, terus bisa ikut ormawa, bisa ikut UKM-UKM yang ada, seperti itu. Kayak tadi kedua MC tadi ini juga ini banyak kegiatannya di luar bidang akademis ya. Ini tadi lulusan mampu melakukan komunikasi strategis secara profesional. Terus kedua, lulusan mampu melakukan penyiaran multi-platform secara profesional. Multi-platform artinya tidak hanya pada satu bidang aja, tapi bisa ke digital, ke konvensional dan lain sebagainya. Gitu, lulusan mampu melakukan analisis penelitian di bidang komunikasi. Tadi ya tertuang juga pada skripsi, karya yang jurnal atau proceeding. Lanjut. Prospek kerja banyak banget. Dulu juga aku pada masa kalian ini kerjanya bukan jadi dosen kok, tapi kerjanya itu menjadi broadcaster gitu. Itu akan berubah seiring dengan kita nanti kalau teman-teman udah kuliah, akan menemukan mata kuliah apa sih yang cocok sama aku, terus kemudian bidang apa sih kira-kira yang sesuai sama aku. Itu akan muncul seiring berjalannya waktu begitu. Jadi jangan sampai teman-teman udah sampai semester akhir belum tahu nih mau kemana arahnya itu. Makanya sayang banget. Jadi prospek kerjanya banyak, nggak hanya di kantor, tapi juga ekonomi kreatif, digital. Makanya prospek kerja dalam program ilmu komunikasi bisa berkembang sangat banyak begitu. Tidak hanya menjadi back office dan lain sebagainya, seperti itu ya. Itu semua sudah tertuang melalui mata kuliah kita dan mata kuliah pilihan kita untuk mendukung prospek kerja yang kekinian. Gitu, lanjut. Ini beberapa alumni kita dan masih banyak banget alumni lain yang memang berkembang di bidangnya masing-masing. Kalau ini ada yang sebagai CSR, terus kemudian ada sebagai kreatif director rangkum media, terus kemudian ada sebagai film editor, dan masih banyak lagi teman-teman yang kerja di agensi dan tempat-tempat yang lain, perusahaan-perusahaan kreatif lainnya. Gitu ya, nggak hanya di Jogja tapi juga di luar juga, dan banyak juga yang akhirnya melanjutkan studi S3 juga studi S2 juga banyak begitu. Lanjut. Ini statistik prestasi mahasiswa ilmu komunikasi dirangkum beberapa bulan terakhir ya. Jadi memang ini angkanya masih banyak yang nasional. Memang beberapa mahasiswa kita
teman mahasiswa masih banyak mengikuti kegiatan nasional dan internasional juga nggak kalah banyak ya, karena tadi kita melakukan kerjasama yang banyak juga dari berbagai universitas dan juga instansi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, begitu. Lanjut. Nah ini sampai di sini pertanyaannya sekarang aja, perkenalan sama dosen dulu. Perkenalan karena udah capek ya materi terus ya. Nah dosen-dosen di muda-muda, jadi mungkin ya nggak semudah kalian sih, mungkin ya kayak siapa ya kayak mungkin tante kalian ya nggak, masih muda, jadi masih bisa sangat fleksibel menghadapi dan berteman dengan teman-teman ya. Di Ilkom UAD dosennya itu berlatar belakang pendidikan yang bermacam dari dalam negeri dan juga luar negeri. Terus kemudian di dosen ilmu komunikasi UAD itu total ada sekitar 25 dosen dari berbagai macam bidang ilmunya juga, begitu ya. Oke, kita kenalan dulu, nanti Ibu dosen yang di sana boleh kesini mungkin ya. Apa berdiri aja ya, berdiri. Oke. Yang pertama. Nah ini ada, siapa yang nggak kenal sama Pak Naji? Udah kenal kan? Perlu dikenalin lagi nggak? Kan kemarin udah pada meet up sama Pak Naji kan? Ini kita Pak Naji ini sebenarnya kaprodinya ada 2 periode sama yang sekarang. Ya Pak Naji ya, silakan berdiri Pak Naji. Kita tepuk tangan. Toknya apa? Tahu nggak? Saya nggak hanya ada. Nah ini kalau Pak Naji S1-nya di Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, benar ya Pak ya? Terus kemudian S2-nya di Ilmu Komunikasi UGM dan S3-nya Pak Naji sekarang sedang S3 sambil jadi kaprodi kalian. Loh kan, tetap bisa kan kerja dan juga kuliah. Itu di UMM ya, dan masih berlanjut, dan bidang kajiannya Pak Naji adalah komunikasi lintas budaya, sosiologi komunikasi sama public relation. Lanjut. Nah ini aku, sebenarnya aku baru jadi thank you. Sebenarnya aku baru jadi sekretaris prodi baru beberapa bulan ini, dan itu menyenangkan sekali rasanya. Nah, pendidikanku S1 di UMY, masih satu inilah ya Muhammadiyah, terus S2 aku di UGM, dua-duanya konsentrasinya ilmu komunikasi dan khususnya aku bidang kajiannya media gender dan juga penyiaran. Oke, lanjut. Ini Pak Gibran ada? Nggak ada. Pak Gibran ini sebelum aku jadi sekprodi dulu membersamai Pak Naji menjadi sekretaris prodi juga. Pak Gibran dosen, nanti teman-teman bisa ketemu di desain grafis, videografi dan lain sebagainya. S1-nya diisi, S2-nya juga diisi. Lanjut. Nah ini adalah Pak Rendra. Pak Rendra, tepuk tangan ke Pak Rendra. Yeay. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui sejarahnya ilmu komunikasi itu sebenarnya baru banget ya, misalnya ya belum selama ilmu komunikasi di universitas lainnya. Salah satu foundernya adalah Bapak Rendra Widyatama ini ya. Jadi teman-teman nanti kalau ketemu sama Pak Rendra di jalan tetap say hello ya, gitu. Jangan lupa. Terus pendidikannya Pak Rendra ini S1-nya ilmu komunikasi UGM, S2-nya ilmu komunikasi di UNS, S3-nya alhamdulillah Pak Rendra sudah menyelesaikan S3 beberapa waktu yang udah gak lama ya Pak ya. S3 di Hungaria. Nah, bidang kajiannya Pak Rendra ada komunikasi penyiaran dan juga kajian media. Oke, lanjut. Pak Ardi. Pak Ardi izin tidak bisa datang karena ada sesuatu hal. Pendidikan S1-nya ada ilmu komunikasi di UAJ, S2-nya di UNS, bidang kajiannya komunikasi pemasaran dan juga public relation. Lanjut. Nah ini juga termasuk senior kita Pak Anang. Nah Pak Anang ini juga salah satu foundernya juga ilmu komunikasi di UAD. Pendidikannya S1-nya di Uinsuka, terus kemudian S2-nya di UGM, S3-nya baru fresh juga di Shanghai University ya, di China. Terus kemudian bidang kajiannya komunikasi politik dan juga penyiaran. Lanjut. Tepuk tangan buat Pak Dani.
Nah, tadi kita udah membahas mengenai apa tadi namanya bidang AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Besok ketemunya sama Pak Dani. Pak Dani ini wakil dekan bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Iya kan, Pak? Besok ketemu sama Pak Dani. Nah, Pak Dani ini S1-nya di penyiaran Islam di UIN Suka, terus kemudian S2 Ilmu Komunikasi UGM, terus S3-nya juga baru fresh juga di Nanjing Normal University. Di Cina juga bidang kajiannya PR dan juga media, kajian media. Lanjut. Tepuk tangan buat Pak Fajri. Yeay, berdiri Pak. Nah, kalau Pak Fajri ini kalian ada di sini semua dengan seperti ini bentuknya kegiatannya dibantu sama Kabiro kita, Pak. Siapa? Pak siapa? Bukan Pak Dani. Pak Fajri, tepuk tangan buat Pak Fajri. Pak Fajri ini kepala bironya mahasiswa dan juga alumninya ya. Ya, gitu. Terus Pak Fajri ini S1-nya UMY, S2-nya UGM. Pak Fajri dulu kakak tingkat saya tapi nggak ketemu, jadi rentang kita agak jauh ya Pak ya. Terus S3-nya di Ilmu Komunikasi UGM dan Pak Fajri juga baru lulus juga, masih fresh di tahun ini. Lulus S3-nya bidang kajiannya Pak Fajri itu PR dan juga CSR. Lanjut. Tepuk tangan buat Pak Dwi Pak. Pak Dwi Pak ini salah satu dosen yang sangat disayangi sama mahasiswa. Iya ya Pak ya, karena kehambelannya. Jadi mahasiswa tuh merasa sangat nyaman untuk curhat sama Pak Dwi Pak sampai tengah hari ya Pak ya, tengah malam, dini hari. Pendidikannya S1 di MMTC, terus kemudian S2-nya psikologi ya. Terus kemudian S3-nya ada di Ilmu Komunikasi Unhas dan benar ya Pak, ada yang mau dikoreksi Pak, benar ya. Terus kemudian S3-nya ini sedang ongoing lagi, Pak Dwi Pak tuh mengajar sambil juga kuliah, begitu. Bidang kajian Pak Dwi Pak ada psikologi komunikasi dan juga jurnalistik. Pak Dwi Pak ini juga wartawan ya Pak ya? Ya enggak Pak? Terus lanjut, Pak Fani ada? Oh enggak ada. Jadi Pak Fani Dias Adi Prabowo, S1-nya di IKJ, S2-nya di ISI, terus kemudian S3-nya di Ilmu Komunikasi Unpad yang sedang ongoing, jadi bareng juga beberapa dosen kita ada yang sedang kuliah gitu. Bidang kajiannya ada kajian film sama videografi. Lanjut. Tepuk tangan buat Pak Arif Ardi. Pak Arif Ardi ayo. Ya, kalau Pak Arif ini juga sedang S3 ya. S3-nya di UGM, terus kemudian S2-nya ada di ISI Jogja, S1-nya di Universitas Negeri Semarang. Bidang kajiannya fotografi dan juga komunikasi visual. Lanjut. Dosen kita yang spek abang Toyib. Yeah. Ini pendidikan S1-nya di UMM, pendidikan S2-nya di Undip, bidang kajiannya PR sama marketing communication. Lanjut. Pak Iman? Nggak ada. Pak Iman Sumaran ini dosen kita juga yang masih aktif dan sedang S3 juga di UNS, S1-nya HI UMY, S2-nya HI UMY juga, Muhammadiyah ya. Terus bidang kajiannya komunikasi publik dan juga komunikasi internasional. Lanjut. Tepuk tangan buat kepala lab kita, Mas Lukman, Pak Lukman. Ini setting-setting juga nih teman-teman lab. Pak Lukman ini kepala laboratorium kita, pendidikannya S1 di Komunikasi Penyiaran Islam di UMY, S2-nya Ilmu Komunikasi UGM, bidang kajiannya kajian media sama digital branding. Lanjut. Pak Mufid Salim ini sedang studi di Taipei, jadi tidak ada di sini ya. Beliau bidang kajiannya komunikasi internasional dan juga teknologi informasi dan komunikasi. Lanjut. Selamat datang dan kita sambut dengan meriah Ustadz Rizky. Selamat datang. Ustadz, jadi Pak Rizky Firmansyah atau biasa juga dipanggil Ustadz Rizky, S1-nya di Kairo, S2-nya di UIN Suka, bidang kajiannya komunikasi politik dan juga AIK, dan sedang ongoing S3 ya Pak ya? Iya, ongoing S3, iya.
Terus kemudian ada Pak Uda Sabri ada, oh nggak ada. Pak Sabri pendidikan S1-nya diisi, S2-nya isi, bidang kajiannya, desain grafis dan juga videografi. Lanjut. Bu Indah, nggak ada ya. Bu Indah, Bu Indah ini dosen yang aktif juga dan juga bidang kajiannya itu pengkajian film dan juga media budaya. S1-nya diisi, S2-nya kajian budaya dan media. Kebetulan hari ini belum hadir. Lanjut. Ibu Nuni Haryanti hari ini berhalangan hadir karena sedang pengabdian di Cina, baru semalam baru berangkat. Terus S1-nya di UPN, S2-nya di Chulalongkorn University Thailand. Terus bidang kajiannya jurnalistik sama komunikasi politik. Lanjut. Tepuk tangan buat Ibu Iva. Ibu Iva ini bidang kajiannya public relation, terus sama corporate communication, sangat handal dalam bidang ke-PR-an. Jadi nanti rekomendasinya Ibu Iva ya. S1-nya ilmu komunikasi UGM, S2-nya di UGM juga ya. Anak negeri masuk swasta. Lanjut. Ibu Eka Anissa, ya perkenalkan. Ini Ibu Eka Anissa ini masuknya tahun berapa? Tahun lalu ya Bu ya? Tahun 2022 ya, masih tergolong baru. Ibu Eka Anissa ini sangat aktif di persyarikatan dan juga MC kondang, selalu menjadi MC di mana-mana. Jadi teman-teman nanti yang kira-kira suka nge-MC, yang belajar nge-MC bisa di Ibu Eka. S1-nya di UMY, terus S2-nya di UPN, bidang kajiannya public speaking dan juga etiket. Oke, nanti etiket juga ketemu sama Bu Eka ya kan. Ibu Elis, tepuk tangan buat Ibu Elis. Yeay. Oke, Ibu Elis ini pendidikannya S1 di Winsuka, Komunikasi Penyiaran Islam. Kemudian S2-nya di Huayo University, S3-nya University of Western Australia. Jadi kalau mau belajar, Ibu cara bisa kuliah sampai keluar itu gimana sampai S3 ke Bu Elis bisa. Bidang kajiannya jurnalisme bencana, semiotika visual, literasi media digital. Lanjut. Ini kakak Kamila, mana Kak Bella? Kak Bella. Ini dosen baru kita, baru banget, fresh banget. Ini namanya Bu Bella ya. Bu Bella masih muda. Pendidikannya S1-nya ilmu komunikasi. S2-nya di UGM, bidang kajiannya manajemen komunikasi sama public relation. Lanjut. Ini juga dosen baru kita, Ibu Fuan. Tepuk tangan. S1-nya ilmu komunikasi di Winsuka, S2-nya di ilmu komunikasi UGM, bidang kajiannya dakwah digital dan juga komunikasi massa. Udah ya sepertinya ya, lanjut. Oke, ini lanjut lagi. Udah pada gabung WhatsApp grup ya? Udah kan? Ada yang belum nggak? Udah ya, oke. Terus next, udah kita di penghujung sesi pada pagi hari ini. Silakan kalau teman-teman kita buka pada sesi tanya jawab, mungkin ada pertanyaan terkait visi misi, mata kuliah. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya angkat tangannya, silakan. Langsung maju Mas, ayo maju. Siapa lagi yang mau tanya? Kita? Enggak ada? Oke. Perkenalkan, nama saya Rizky Komunikasi. Saya ingin bertanya Bu, untuk yang lulus tanpa skripsi itu di bagian film dokumenter itu berarti untuk tahun kami ini sudah bisa dilaksanakan lulus tanpa skripsi itu Ibu? Oke, langsung. Namanya siapa tadi? Yuda Bu. Asalnya? Palembang. Palembang. Ada yang asalnya dari Kalimantan nggak sih? Nah, aku juga Kalimantan. Kalimantan Barat ada nggak? Ada. Yang dari Singkawang ada nggak? Nggak ada, nggak paham Mas ya. Ya aku sih dari sini. Oke, tadi Yuda. Iya Bu. Ya, Yuda, jadi kalau tadi skripsi karya teman-teman semuanya bisa didengarkan sebentar ya. Skripsi karya tadi baik film fiksi, dokumenter, terus ada film video iklan, terus
proceeding dan juga jurnal bisa dilaksanakan di tahun teman-teman. Mulai dibuka semenjak semester yang lalu dan sudah ada beberapa kakak tingkat teman-teman yang ikut gitu. Jadi ini besok di minggu depan juga akan ada yang ujian mengenai film fiksi begitu. Jadi teman-teman bisa memilih ya besok ya mau skripsi yang reguler, skripsi karya atau publikasi ilmiah begitu. Sip, terjawab? Oke, udah. Kasih Bu ya. Oke, semangat. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi, oke. Sana dulu tadi aku lihat sana. Nanti kamu ya. Izin bertanya kepada para dosen dan para jajarannya. Oke, Perkenalkan saya Tawakal Qadri Akbar. panggilannya. Panggilannya bisa Tawakal bisa? Tawakal, Iya Tawakal. Chris. Serius Qadri juga bisa. Tapi lebih Islami sekali. biasa dipanggil Tawakal. Oh, Iya. mudah diingat ya namanya panggilannya. Ya untuk pertanyaannya ini mengenai jurnalis dalam penerbitan artikel. Mungkin Jurnalis, maksudnya gimana? dalam penerbitan berita di internet. Oh ya. Itu apakah kita bisa menerbitkan sendiri dengan nama kita sendiri atau ada wadah tersendiri untuk membuat berita dan menerbitkannya di internet? Jika ada wadahnya, bagaimana prosedur kita untuk menerbitkan berita tersebut? Terima kasih, demikian. Oke, terima kasih. Pertanyaan mengenai bagaimana cara Tawakal ya, suka nulis? Udah pernah nulis di mana aja medianya? Kalau nulis belum pernah yang benar-benar, tapi untuk konten-konten bantu teman sih. Bantu-bantu teman aja. Karena kakak-kakak tingkat yang di univ lain juga kan penulis novel dan masih belajar juga. Ya. Ini boleh langsung. Mic-nya kalau mau tanya dari situ aja nggak apa-apa, boleh? Dua pertanyaan boleh, Bu? Nanti bapak-bapak dosen juga bisa menjawab ya. Setelah ini aku akan melempar mic ke sana. Silakan. Dua pertanyaan boleh, Bu? Boleh, 5 juga boleh. Perkenalkan nama saya Ashabul Kahfi Has, Panggilannya Kahfi. Kafi. Asal saya dari Provinsi Sulawesi Selatan, Widih, Kabupaten jauh. Jeneponto. Ya, oke. Iya. Pertanyaan yang pertama saya, sesuai dengan nawacita Presiden tentang Indonesia Emas tahun 2045, ilmu komunikasi ini berperan di lini mana untuk bisa kemudian membantu nawacita ini terwujudkan pada tahun 2045 itu. Yang kedua, perihal tadi skripsi tentang filmmaker, video dokumenter itu dikerja berkelompok atau individu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Menjawab pertanyaan pertama, oke. Mic-nya. Pertanyaan pertama dulu tadi terkait penulisan apa? Tadi tawakalnya jurnalis ya, nulisnya di mana? Kita langsung tanya dosen kita aja yang jurnalis juga, wartawan. Mungkin Pak Dwipa bisa menjelaskan sedikit banyak Pak pengalamannya di dunia jurnalis itu. Kalau mau nulis di mana, terus nanti di uploadnya di mana di uploadnya. Sini dong Pak, teman-teman pengen tahu gitu loh. Nah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya duduk aja ya. Gini, kebetulan saya juga nyambi di media yang disebut dengan CNN Media. Di ADTV dulu. Ya, jadi kalau sharing pengalaman sampai sekarang alhamdulillah masih. Kalau sharing pengalaman, itu pertanyaannya apa? Siapa tadi yang nanya? Nah, gimana pertanyaannya? ya biar semuanya ngomong gitu loh Pak. Monggo-monggo, apa gimana? Cuma bilang aja ada 2, nanti kamu tinggal pilih kamu itu aja Pak. Di strong leadership. Oke, berita TV atau berita cetak? Kan kalau mata kuliah
Oh, kalau menerbitkan sendiri itu ya maksudnya ke media sosial itu kan sendiri kan. Kalau secara lembaga itu kamu bisa mendatangi beberapa di KR itu ada, itu dapat fee loh. Dapat uang itu kalau kamu nulis ya. Itu caranya kamu tinggal tulis dan kirim email saja, itu semua sudah ada di, kalau pengen di KR itu coba beli KR, lihat di halaman 2, di halaman 2 itu di rubrik, halaman 2 ya di kolom 4 paragraf keempat itu ada tuh. Di alinea kedua itu tulisannya adalah ada apa namanya itu, email di situ, kalau di KR di situ. Di Tribun, kamu buka aja tribun.com, ada semuanya di situ. Semua sudah ada wadahnya, namanya citizen journalism ya, situ. Nah kalau di TV itu bisa apa namanya ngupload berita hanya pakai handphone saja bisa. Gitu ya, itu bisa membantu biaya pendidikanmu. Kalau 1 minggu kamu bisa tayang itu minimal dapat 300.000 lah, untuk lumayan lah. Ya. Itu nanti saya bisa bantu ya untuk mengarahkan kalau emang itu perlu. Gitu. Ada lagi? Cukup ya, alhamdulillah. Udah? Oke, terima kasih Matur Pak Dwi nuwun, Pak. matur Tepuk tangan dulu nuwun, buat terima Pak Dwi Pak. Yang pengalaman jurnalisnya sangat melanglang buana. Oh ya, Bu, sebagai tambahan, terima kasih Pak Dwi Pak. Sekedar informasi tadi tanya tentang penulisan segala macam itu di UKM UAD ada yang memfasilitasi teman-teman yang suka menulis ya. Nanti bisa dicek ada Poros dan juga di Humas tempat untuk mengupload atau teman-teman sebagai media untuk teman-teman belajar menulis juga bisa. Karena di WADE itu udah kerjasama dengan beberapa media di lokal dan juga nasional gitu ya. Pertanyaan yang kedua dari Kavi, mana tadi Kavi? Oh ya, oke. Mungkin akan dijawab langsung oleh Pak Dani ya. Kita semua dengar suaranya Pak Dani. Pak Dani. Langsung dijawab sama Wakil Dekan. Kavi spesial buat Kavi. Cek. Oke. Silakan Pak, sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim, sini ya. Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih, yang terkait Indonesia Emas 2045 ya. Terkait Indonesia Emas 2045, posisi Ilkom UAD ada di mana gitu kan? Nah, jadi gini kawan-kawan. Jadi, ya saya kalau ingin gini-gini ini sedikit arahan dari saya ya. Jadi yang membedakan akademisi sama enggak, kalau seandainya mau berpendapat itu harus ada kutipannya. Harus jelas bersandarnya dari siapa gitu ya, dari buku mana. Jadi ini kamu harus dibiasakan loh. Besok pada saat kuliah udah dimulai, ketika nulis artikel, kalau ada yang masih nekat mau skripsi ya, nulis skripsi gitu, rujukannya harus jelas. Nah, oke, ini saya jawab nih. 20 menit loh punya aku. Jadi saya bersandar pada jawabannya Pak Jokowi saja, presiden kita ya yang sekarang ya. Menurut Pak Jokowi, 2 hal yang harus kita miliki untuk menuju Indonesia Emas 2045. Yang pertama itu strong leadership. Yang kedua, kepemimpinan yang solutif. 2 hal ini. Nah, jadi kalau seandainya di antara kamu ada yang bertanya, Pak, kemudian posisi kita di mana nih dari 2 hal yang disampaikan oleh Pak Jokowi? Ambil dua-duanya. Strong leadership dan harus ada di kepemimpinan yang solutif. Jadi gini kawan-kawan, kehidupan di kampus itu adalah laboratorium kehidupan. Saya bilang kayak gitu, ya kan? Itu laboratorium kehidupan. Khusus di fakultas kita itu ada banyak ormawanya, organisasi kemahasiswaannya. Ya, jadi nanti ini akan dijelaskan panjang lebar besok pada saat hari fakultas insya Allah. Nah, jadi pesan dari saya adalah mohon ketika kawan-kawan sudah aktif menjadi mahasiswa di FSB, berbagai macam ormawa yang kita miliki, yang ingin tertarik di BEM silahkan di BEM, di DPM silahkan di DPM, yang mau di organisasi lainnya silahkan aktif di situ, dan disitulah kemudian kamu melatih strong leadershipmu. Dan disitulah kamu melatih kepemimpinan yang solutif. Paham ya kawan-kawan ya? Oke, jadi kalau ada pertanyaan, posisi kita di mana? Posisi kita ada di 2 kaki. Strong leadership dan kepemimpinan yang solutif. Baik ya kawan-kawan ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Dani atas pemaparannya yang solutif. Oke, tadi mic-nya, tolong mic-nya dipegang dulu.
Oke, udah pada semangat ya, masih semangat ya? Oke, ini udah ada 3 pertanyaan tadi dari teman-teman, semoga sudah menjawab beberapa pertanyaan yang ada di lubuk hati teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya kita ke sesi yang selanjutnya lagi karena masih ada beberapa materi. Yang selanjutnya aku mengucapkan terima kasih. Teman-teman lanjut pada sesi berikutnya, tetap semangat, kita ketemu di kelas nanti ya. Kelas aku ngampunya etiket kepribadian dan juga pengantar ilmu budaya. Kita ketemu di kelas teman-teman, terima kasih banyak, tetap semangat dalam muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.